soto sapi andalan bro. Hehe. Macetnya sampai di Mambu. Gile, curang banget. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 7.24. Ini posisi saya masih di Kota Tegal. Tepatnya saya nginap di Iluva Homestay ya. Dan pagi ini kita udah istirahat, badan udah segar lagi, siap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu saya mau ajak teman-teman semua kita room tour dulu tempat penginapan kita semalam. Kita mulai dari area tidur dulu teman-teman. Jadi saya pesan di Iluva Homestay ini yang kamar untuk 1 orang ya. Tapi untuk bednya ini rasanya bisa untuk 2 orang nih. Lumayan besar juga ini, rasanya kayaknya queen size ya. Dapat bantal 2, ada bed covernya juga ya. Kemudian di depan kasurnya ada TV, ini untuk remote AC-nya, ada remote TV. Terus kemudian kita dapat sabun batang juga. Dari area tidur di sebelah kirinya, kiri bed ada gantungan baju. Di sebelah sini ada cermin teman-teman, ada meja kecil buat kerja-kerja gitu ya, buka-buka laptop. Kemudian di depannya ada jendela, dan di sebelah kanan ini untuk kamar mandinya sudah dilengkapin sama hot shower. Jadi mantap sekali, kita habis riding jauh ya, masuk penginapan istirahat langsung bisa kena air hangat tuh, enak banget lah. Di Iluva Homestay ini teman-teman saya dapat di harga 130 sekian lah, 140 ribu lah ya. Itu saya pesan via Traveloka, dan pastinya harganya itu bisa naik turun tergantung dengan season kita datang ataupun hari pas kita datang. Biasanya kalau weekend tuh lebih mahal ya kalau untuk penginapan gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penginapan kita di Iluva Homestay di Tegal ini. Kita beres-beres, kita jalan. Tas, air, oke. Kita jalan. Oke, aman, nggak ada yang tinggal, kita jalan. Pagi mas, saya check out ya. Check out. Ya, kuncinya di situ aja. Oke, makasih. Ya, aman. Kasih ya. Di sini untuk parkirannya di samping teman-teman. Jadi kita masuk di sini, nanti malam-malam gerbangnya dikunci. Ya, ini tadi pagi saya keluar udah langsung isi BBM. Jadi sebelum ikat ini saya isi BBM dulu. Kebetulan di dekat sini ada pom bensin Dedi Jaya namanya. Terus saya langsung ke sana ngisi Pertamax ya. 35.000 karena kemarin kan masih setengah, jadi saya isi buat penuhin aja 2 liter ya, 2 liter lebih dikit udah penuh. Oke, kita langsung ikat-ikat barang dan jalan. Pagi ini teman-teman saya belum sarapan juga, jadi ini habis kita beres-beres, kita jalan cari sarapan dulu baru kita lanjut gas ya. Jam 7.30 biasa makan pagi, kalau nggak makan pagi rasanya gimana gitu. Ya, kalau saya biasanya pagi langsung paling enak sih nasi ya, karena nasi mantap tuh. Ya, ikat dulu 1. Oke, 1 lagi. Right, sip, jalan. Pagi ini kayaknya soto-soto mantap ini ya. Jadi kita langsung menuju ke Soto SSB. Dia banyak dia cabangnya ya. Di Jakarta juga ada beberapa. Soto seger atau soto sedap ya, nah itulah pokoknya soto SSB, soto Boyolali. Wis, mantap. Pagi-pagi kena nasi, dan di sotonya itu juga kan ada pinggirannya tuh gorengan-gorengan, cocok itu. Ada perkedel ya kan, ada mendoan, wih mantap. Oke, pas hijau kita ambil kanan. Pagi ini di posisi kita dekat Iluva Homestay ini sepi-sepi ya. Masih jam 7:30 pagi. Toko-toko juga masih banyak yang tutup. Dari penginapan kita menuju ke SSB ini 1 kilo ya, 1,5 kilo tadi. Atau sekitar 4-5 menit, dekat saja. Kita langsung menuju sana, habis makan baru kita jalan. Untuk hari ini OTW kemana belum tahu teman-teman, bebas aja. Nanti sambil makan baru kita lihat-lihat map ya. Pokoknya kita mengarah ke timur gitu, menuju ke Bromo ya kan.
Kita mau explore kemana lagi, nanti baru kita lihat-lihat lah ya, yang asik kemana gitu. Cuacanya juga mantap sih untuk hari ini, jadi explore kita nggak khawatir hujan gitu, bisa bablas terus. BBM kita penuh ya, dan isi Pertamax tadi pagi. Oke, spesial soto ya, spesial soto Boyolali. Nah, ini dia. Asik. Pagi-pagi nyoto, bro. Oke, udah parkir aman. Kita langsung masuk, pesen. Order di sini. Oke. Pagi, Mbak. Iya, makan sini, Mbak. Dua sotonya apa? Yang soto sapi pisah. Sapi pisah? Iya. Berapa satu? Satu aja, Mbak. Buat minumnya? Minumnya teh hangat tawar. Teh hangat tawar. Iya. Ada lagi? Ada ya? Paling saya mau ngambil goreng. Iya, makasih. Kayaknya makan dulu kali baru bayar. Mbak, ini kita makan dulu baru bayar ya? Iya, setelah makan. Oh iya, makasih. Setelah makan baru bayar. Kayaknya makan di depan enak kali ya. Wah, depan nih segar nih pagi-pagi. Hehehe. Ambil gorengan dulu. Ini gorengannya bro, pagi-pagi segar banget ya. Perkedel. Oke, perkedel satu. Ini bedanya apa? Sama aja ya? Mendoannya 2. Wih, cocok. Sama sosis Solo nih, andalan bro. Hehe. Kayaknya ada tahu bakso deh. Ah, udahlah. Cukup. Sama kecut-kecut. Sip. Makasih, Mas. Ini meja goyang nggak sih? Wih, aman. Soalnya kelihatannya kayak miring ya. Itu kan. Wah. Iya. Iya. Makasih, Mas. Soto sapi pisah. Let's go. Makan kita. Kayaknya yang di sini mejanya rata ya. Pindah aja kali. Nah. Ini agak miring dia nih. Selamat makan teman-teman semua. Pagi ini kita nyoto bro. Wah, mantap banget pagi-pagi. Kasih kecut-kecut dikit. Yoi. Wah, segar banget asli. Langsung makan teman-teman semua. Cocok. Buat cocolan gorengannya. Sip. Mantep. Gorengannya mendoan 2, perkedel 1, sama sosis Solo. Sosis Solo. Iya. Sotonya ayam 1, teh tawar 1 ya? Soto sapi pisah. Oh, soto sapi pisah. Iya. Jadi 25.000. Oke, makasih Mas. Tanya, Pak. Nggak usah Mas, makasih ya. Oke. Kita jalan teman-teman. Oke, pas hijau kita ambil kanan nih. Let's go. Tadi makan di SSB spesial soto Boyolali ya. Totalan tadi 25.000 teman-teman. Soto sapi pisah sama gorengan-gorengan sama minum 25.000. Siap, kita langsung jalan. Saya makan soto Boyolali ini di Tegal, terus di mana ya? Palembang, di Jakarta. Cabangnya banyak deh teman-teman, di Bandung. Ya, jadi kalau lagi pengen soto pagi-pagi dan udah pasti buka. Nah ini SSB ini dia buka pagi banget teman-teman, jam 6 gitu, setengah 7 kayaknya udah ready ya.
Untuk soto-sotonya ada soto ayam, soto sapi, tapi saya favorit selalu soto sapi pisah ya. Langsung nyampe karena udah tahu menu, langsung kita order. Untuk harga gorengan juga saya nggak lihat teman-teman tadi. Pokoknya sama sosis Solo gitu-gitu 25. Seperti inilah teman-teman suasana pagi hari di jalur Pantura lepas dari kota Tegal ya. Tadi habis makan SSB, kita lanjut jalan ya, nggak jauh dari Soto Boyolali itu udah langsung masuk jalur Pantura lagi ya, dan langsung kita meninggalkan kota Tegal. Ini sebelah kiri ada SPBU Muri teman-teman, yang mungkin riding jauh dan mau menginap di situ bisa tuh ya. Kalau nggak salah ya, dulu tuh masih ada apa namanya buat tidurnya gitu, ada kamar kayak bunk bed gitu ya. Kalau nggak salah dulu saya tahu itu dia hitungnya kayak misalnya kita mau istirahat 4 jam atau mungkin 6 jam bisa tuh di SPBU itu ya. Nggak tahu sekarang masih ada apa nggak, mungkin teman-teman ada yang pernah pakai ya kan, pernah pakai tempat nginapnya, boleh komen-komen ya. Jadi kita juga jadi tahu info nginap di SPBU Muri itu. Udah lama banget sih terakhir saya mampir di SPBU itu, sebelum Covid kayaknya 2018 apa 2019 saya segitulah ya, udah lumayan lama juga. Oh, sebelah kiri pabrik Tongci bro. Ini teh Tongci. Kalau di Jakarta Tongci nggak cuma teh ya, dia punya semacam resto gitu juga, atau rumah makan ada juga tuh di mall-mall ya. Beberapa mall saya lihat, kalau nggak salah tuh ada di Lipo Mall Puri ya, kalau nggak salah ada satu, sama satu lagi di mana ya, BSD bukan, Alam Sutra ya, Living World ya. Kenapa Willing World? Living World ya. Nah, saya lihat sih ada itu. Jadi nggak cuma teh, tapi sekarang udah mulai masuk ke bisnis restoran juga gitu. Pagi ini seger banget, habis makan, jalan, cuaca bagus, jalanan kosong, cocok banget bro. Idaman emang ini. Di Jakarta biasa lihat padat-padat ya kan, pada penuh jalanan. Di sini bisa gaspol 80 nih, enak banget. Untuk hari ini teman-teman, ngomong-ngomong kita belum bahas untuk plan riding kita ya, melanjutkan perjalanan menuju ke timur mengarah ke Bromo ya. Dari kota Tegal lepas kita langsung menuju ke Pantura, tapi saya nggak full Pantura teman-teman. Jadi untuk hari ini kita akan bermalam di kota Solo ya. Saya terakhir nginap di kota Solo juga udah lama, jadi kita menuju ke Solo aja. Nah, jalur yang saya ambil, kita Pantura dulu, kemudian nanti dari Pantura kita akan naik ke Dieng. Nah, nanti dari Dieng kita akan explore, kemudian terus setelah dari Dieng mengarah kita ke Solo, nanti akan via Dalangan ya. Nah, kita mampir juga sekalian di Gunung Telomoyo ya. Jadi buat teman-teman semua, sama-sama aja ya, untuk hari ini kita akan view gunung-gunung nih, udah excited banget. Kalau kemarin pantai kan, Pantura ya kan, kita akan lewat di di daerah mana tuh? Kayaknya Pamanukan ya, daerah-daerah sana itu kan daerah pantai-pantai, itu ada kelihatan pantai sebelah kiri ya kan. Nah, kalau kali ini kita mengarah ke gunung-gunung nih, dapat view di Dieng juga, kemudian kita akan lewat di Dalangan. Untuk estimasi jarak dari kota Tegal via Dieng menuju ke Solo itu kurang lebih sekitar 250 kilo ya, 250 kilo ya, kurang lebihnya segitu teman-teman. Dan estimasi waktu tempuh itu sekitar 6-7 jam ya, tapi kalau kita sendiri ya mungkin lebih lah ya. Tadi berangkat sekitar jam 8, ini habis makan ini setengah 9, mungkin sampai sana ya sebelum sore lah ya, jam 5 di Solo itu. Jam 5, jam 6 udah nyampe lah. Semoga seperti plan kita teman-teman, cuaca bagus, jadi kita bisa gaspol terus dan dapat view-nya juga mantap jaya. So, sama-sama aja teman-teman, join kita gas bareng-bareng untuk hari ini menuju ke Solo via Dieng. Let's go! Sementara untuk BBM Ultop ini saya isinya yang Pertamax tadi ya, terakhir saya isinya Pertamax. Kemarin kan sempat dapat Pertalite nggak ngantri tuh. Nah, tadi karena di dalam kota, jadi antriannya tuh cukup panjang teman-teman yang Pertalite ya, mungkin ada sekitar 10 motor kali. Jadi saya ngisinya yang Pertamax saja biar cepat ya. Nah, tapi ini mungkin sekalian saya tips dari saya untuk teman-teman semua, kalau melintas itu dan mau isi BBM ya, baiknya itu
isi BBM di jalur Pantura ini ya, jalur perlintasan, karena Pertalite itu nggak ngantri teman-teman, paling 2 motor ya kan, atau 1 motor. Kalau di masuk kota, nah itu udah mulai antri tuh, karena orang kan banyak yang mampir ke pom bensin yang sama ya. Kalau di sini kan perlintasan, jadi terpecah gitu. Ada yang mungkin pas habisnya di sini, ada yang habisnya di sana gitu. Jadi antriannya tuh nggak lebih dari 4 biasanya. Paling banyak segitu gitu. Nah tadi pagi karena si Ultop ini kan isi BBM-nya di Bojok ya. Nah, saya penuhin aja dulu sekalian sebelum kita berangkat dan ikat di motor kan. Biar nggak buka-buka di perjalanan gitu maksudnya. Jadi pagi-pagi saya keluar dulu sebentar ngisi ya kan. Tadi 35.000 udah penuh karena masih ada setengah lebih dikit sih kemarin itu. Jadi saya isi dulu penuhin, baru kita lanjut jalan gitu. Jadi sekenanya aja sih si Ultop ini untuk BBM. Kalau Pertalite nggak ngantri Pertalite, tapi kalau antriannya memang panjang sekali teman-teman ya kita isinya yang Pertamax aja gitu. Jadi total untuk BBM dari kemarin kita isi 45, hari ini isi 35, berarti udah berapa tuh teman-teman? 80.000 ya, 80.000 di hari kedua ini menuju ke Bromo ya. Pokoknya nanti kita totalan terus ya, 80.000 nih udah. Jadi saya totalan itu campur-campur ya teman-teman. Ada yang isi Pertalite, isi Pertamax, pokoknya sekenanya aja. Wih, ini dari tadi jalan 80, antep bener ini. Nggak ada apa melambat sedikit pun dari tadi. Paling 60, 80 lagi. Luar biasa. Ini jalurnya memang mantap sekali nih hari ini. Lalilnya. Oke. Debunya bro tuh ngebul dari. Wih, kita bersembunyi dah di belakang sini. Yoi. Lumayan lah. Debunya udah lewat dulu baru kita pinggir lagi. Oke. Let's go. Iya. Ini saya nggak tahu nanti dia mapnya ini ngarahin ke Diengnya via mana teman-teman. Tapi tadi saya udah tembak ke Dieng, dari sini ke Dieng itu berapa nih? Aduh, double visornya gelap banget. 100 kilo ya, 100 kilo lagi, harus sekitar 3 jam dari sini. Sekarang jam 9, mungkin nyampe Dieng itu sekitar jam berapa? 12, jam 1 lah ya, pas jam makan siang. Nah, sekalian kita makan. Dingin bro. Cepat-cepat aja teman-teman, kita udah masuk di Kabupaten Pemalang. Oke, bentar, ada odong-odong bro. Yoi, ambil kanan. Welcome teman-teman semua. Masuk Kabupaten Pemalang jam 8.51 nih. Kurang lebih kita riding udah sekitar mungkin 40 menitan kali ya, 40 sampai 45 menit. Wih, ini sawahnya hijau banget bro. Seger ya. Ini sepanjang jalan dari tadi sawahnya baru pada ditanam semua nih, enak banget. Kalau pas panen tuh kuning ya jadinya gitu. Kalau habis panen malah jadi kayak kering kan. Tapi kalau hijau-hijau gini seger banget lihatnya. Tuh ya kan. Mantap. Wah, nggak ada sign-nya ya, ngeri juga. Asik-asik jalan, tau-tau truk dari depan tadi ya, serem. Oh, ini sebelah ada pengecoran lagi. Buset, tinggi banget jalanan. Kalau aspal hitam gini enak ya, kalau putih gitu bumpy ya kan, terus kita jalan juga nggak mulus gitu, ada suara-suara gitu lah ya. Kalau di aspal gini enak banget nih, kayak senyap gitu. Mudah-mudahan sih kedepannya bisa kalau bisa sih jalanan aspal gitu ya, aspal semua gitu. Posisi sekarang kita udah masuk di Comal ini teman-teman. Sekarang ini jam 9.17. Lumayan tadi jalanan agak
sepi ya, jadi kita bisa agak tancap gas sedikit. Sebenarnya nggak tancap gas juga sih, cuman karena konsisten ya kan 80 terus, jadi bisa cepet nyampe di sini. Tadi pas di lampu merah ada dealer Suzuki sebelah kiri tutup ya. Sayang banget, walau produk-produk Suzuki itu sebenarnya bagus-bagus. Dulu saya sendiri waktu saya kecil di rumah tuh ada motor Shogun ya, motor Shogun 125 yang depannya warna merah, belakangnya silver. Kalau teman-teman ingat ya, tahun-tahun sekitar tahun 2005 waktu itu motor di rumah beli pakai itu. Dan itu motor kan aslinya kan peleknya Ruji ya. Nah kemudian diganti dengan pelek racing warna putih juga, jadi enak banget lah sebenarnya itu motor. Irit ya kan, terus bertenaga juga, cuman kelemahannya satu, waktu itu bodinya getar banget ya. Apalagi di batok-batoknya tuh getar banget, beda sama tahun-tahun itu tuh. Kalau kita pakai Yamaha tuh enak banget. Yamaha konsisten sih sampai hari ini, memang batoknya nggak pernah getar, memang selalu enak. Mulai dari Mio ya kan, Jupiter itu batoknya enak terus gitu. Kalau Honda ada sedikit getar sih, cuman apalagi di Supra ya, waduh itu getarnya minta ampun. Tapi kalau di Matic-Maticnya kayak Beat, Vario tuh udah enak lah ya, punya batok udah bagus gitu. Tapi kalau untuk Yamaha sih konsisten sih dari dulu, memang anjungin jempol. Sampai di Gear Ultima ini batoknya rapi ya, dia punya build quality, plastik-plastiknya nggak ada yang getar. Mungkin teman-teman kalau yang user Yamaha dari dulu pasti tahu lah ya. Kalau Honda sih getarnya sama Suzuki itu getar banget. Tapi untuk mesinnya ya nggak kalah, sama-sama aja, bagus-bagus aja gitu. Cuman di body aja sih yang kurang, mau bilang kurang rapi, sebenarnya nggak juga, cuman nggak tahu entah mengapa getar gitu. Dari Comal Pemalang, nah ini kita sekarang udah masuk di Pekalongan. Wih, lumayan cepet juga, baru jalan ini 921. Baru sekitar 1 jaman udah nyampe Pekalongan aja nih. Enak sih jalurnya tuh ya kan, dari tadi nih push. Oke, ini grup-grup legenda Grand ya, Honda Grand. Wih, lagi explore touring bro. Selamat datang di Pekalongan, kota santri. Let's go. 69 kilo lagi menuju ke ini titik saya tembak ke Patak Banteng, Dieng ya. 2,5 jam lagi ini. Ini estimasi nyampe sekitar jam 12. Mungkin 12:30 lah ya. Makan siang kita di Dieng. Dingin-dingin lagi kita, bro. Memang paling demen sih saya kalau ke tempat yang dingin-dingin tuh. Kita ridingnya juga lebih lebih enak dan nggak cepet-capek gitu, view-nya juga bagus di gunung-gunung ya kan. Tapi ya sekali-kali ya kita ganti-ganti suasana lah, ada yang ke ke pantai-pantai, gunung-gunung, biar variasi gitu ya. Ini jalan-jalan di sepanjang Pantura nih lagi banyak pengecoran ya teman-teman nih, bisa dilihat. Ini baru dicor lagi yang sebelah kiri. Mungkin nanti lama-lama ya sebelah kanan juga dicor juga nih. Cuma jalan makin tinggi ya. Rumah warga ini ruko-ruko jadi ke bawah gitu ya. Kalah tinggi sama jalan. Ini area-area market, area keramaian di daerah mana ini? Pasar sebelah kanan, Pasar Wiradesa. Nah barangkali teman-teman ada yang dari Pekalongan nih tahu nih ya, Pasar Wiradesa sebelah kanan. Sebelah kiri ada hotel apa tadi ya? Nah, tapi daerah market lah di sini ya, di Kabupaten Pekalongan, Wiradesa. Tadi sebelum masuk Wiradesa jalanan lancar banget ya. Agak sepi, ini masuk daerah market pasar di Pekalongan Wiradesa. Nih ini udah rame lagi nih. Wait. Kenapa nih? Ada apa dia? Oh kayaknya bengkel deh. Ya kan? Oke, ini lumayan padat juga, bisa teman-teman lihat. Kalau tadi sepi sama sekali nggak ada kendaraan depan kita, ini udah mulai padat nih, motor, mobil ya kan. Ini oke, kita keluar dari Kabupaten Pekalongan masuk ke Kota Madia nih. Kota Madia Pekalongan. Let's go. Kita naiknya dari arah Batang ya teman-teman ke Dieng. Sebelumnya itu biasanya saya via Bawang. Memang sih lebih cepat kalau via Bawang tuh. Pertama karena kita
udah Panturaan terus dari Pantura ke Dieng via Bawang tuh kayak cuma 20 kilo apa 25 kilo gitu. Jadi cepat udah nyampe ya. Ini kita naik via jalur lain mungkin sedikit lebih landai ya. Wih, pisang jauh bener di bawah tuh. Seperti inilah teman-teman suasana kota Pekalongan jam setengah 10 ya. Setengah 10 pagi, toko-toko udah mulai pada buka ya. Ada jual besi holo tadi apa? Baja ringan ya. Nah, ini sebelah kanan ada stasiun kereta KAI Pekalongan. Oke, kita maju kalau nggak salah di depan ini nih ada pom bensin nih di tengah-tengah. Oh iya bener. Dekat sama mall ini ya. Ada pom bensin BBM kita udah turun seperempat sih. Wih itu teman-teman bisa lihat antriannya kalau di pom bensin dalam kota tuh memang padat dia. Jadi kalau mau isi nanti di lintasan baru kita isi gitu. Di jalur Pantura sepi itu. Ini saya nggak tahu isinya di mana. Mungkin kalau sampai Dieng sih bisa sih. Mungkin lebih juga dari Dieng bisa. Nantilah setelah Dieng aja kali ya baru kita isi. Oke. Welcome teman-teman semua di Pekalongan City. Oke, sebelah kiri ada Hokben, depan alun-alun. Apa? Ini nggak tahu alun-alun, nggak tahu taman ya. Tapi rasanya sih sore-sore banyak yang olahraga sih di sini. Monumen Juang. Lanjut lagi teman-teman, dari kota Pekalongan kita melintas cepat aja langsung meninggalkan kota dan mengarah masuk ke daerah Batang ya. Dari sini mungkin sekitar 10-20 kilo lagi kita udah masuk ke daerah Batang dan 56 kilo lagi menuju ke daerah Patak Banteng Dieng ya, atau sekitar 2 jam 4 menit. Kalau Gapura Batang sih kayaknya di depan ini bentar lagi udah Gapura nih. Ya kan, cuman kalau ke pusat keramaiannya mungkin masih ya 15-20 kilo lagi. Untuk cuaca hari ini mantap jaya sih teman-teman, dari pagi luar biasa ya kan. Nih biru, awannya juga nggak banyak kumpulan awan ya kan. Tereng. Tapi enak sih riding panas-panas gini, kita pede gitu ya di jalan, aspalnya juga kering bagus. Nah kalau agak hujan-hujan tuh agak worry-worry dikit ya, untuk kita mah agak kenceng, tapi kalau kayak gini sih paten kali lah. Tadi melintas dari kota Pekalongan sepi-sepi aja teman-teman, padahal hari ini hari Senin ya. Kita melintas cepat, ini sekarang udah masuk di Batang juga bisa kita lihat sama-sama ini teman-teman. Nggak terlalu rame juga, ini masih biasa lah ya, sedang hari Senin hari ini. Ini agak sedikit tersendat karena mungkin daerah market ini, tapi kalau lewat udah langsung lancar jaya lagi gitu. Di sebelah kanan ada alun-alun kota Batang. Kanan dulu, ya benar ada alun-alun atau taman, ada monumen kayaknya ya di situ tadi. Kita lintas, ini banyak perkantoran pemerintah teman-teman. Oh ada Pegadaian sebelah kanan. Terus kemudian ada apa lagi? Ini pertokoan-pertokoan sih. Di jalan lintas seperti biasa memang banyak ruko ya. Kalau rumah-rumah atau pemukiman biasa agak masuk nih ke kiri atau ke kanan. Ini ke Dieng kita juga bisa lewat kanan ini teman-teman. Kita diarahin cuman kayaknya alternatif ya. Kita lewat yang bentar. Oh ini bisa ganti gininya ya, motor ya. Ah ini dah. Kita motor warna merah. Oke. Oh iya. Baru tahu tadi kepencet apa ya? Apa dia nyaranin bisa milih gitu. Oke lah kalau gitu. Pilih warna merah sesuai dengan warna si Ultop ini. Oke, kita motoran bro. Hijau. Buset, asap weh. Ini saya melintas di dekat Pelang Selamat Jalan Kota Batang. Di sini bau banget, apa kayak wangi-wangi teh ya. Kayaknya sebelah kiri tadi saya nggak tahu teh apa teman-teman, tapi enak banget asli bener-bener. Jadi pengen ngeteh nih. Ntar kita sambil makan aja kali ya. Tadi sih sempat udah break bentar ya, tapi ini kayaknya mau istirahat lagi. Kita di depan cari tempat istirahat lah ya, yang agak sepi-sepi gitu. Untuk sementara saya nginep di kota-kota aja dulu teman-teman. Pengen sih sebenarnya nginep di Dieng, cuman dinginnya nggak kuat. Kalau kita di kota kan AC dingin juga, tapi kan kalau kedinginan kita bisa matiin gitu ya AC-nya ya. Nah kalau di Dieng, waduh bener-bener
Saya pernah kayaknya sekali apa 2 kali gitu nginep di Dieng. Nggak kuat bro, bener. Udah pakai kaos kaki, celana panjang, jaket, selimut. Wah, masih tembus bro, nggak kuat bener. Masih sleeping bag sih. Jadi benar-benar kebungkus banget ya, baru kayak tidurnya tuh enak gitu. Tapi kalau cuman selimutan biasa sih kayaknya tetap tembus sih ya, dingin banget. Jadi sementara kita enjoy aja, menikmati. Tapi kalau untuk nginep mungkin nanti kali ya, biar persiapannya bagus dulu. Memang bawa kayak jaket-jaket yang mumpuni gitu. Nah baru kita bisa tidurnya nyaman gitu. Kalau enggak dinginnya nggak kuat. Waduh, gimana-mana antrian Pertalite padat. Oke, ini di depan kita ambil kanan teman-teman. Kalau lurusan lagi dari ini berarti naiknya Bawang ya. Kita naik sini aja nih. Saya sebelumnya kalau dari Pantura ini selalu via Bawang sih teman-teman. Jadi belum tahu kalau via jalur sini tanjakannya kayak gimana, apakah lebih landai atau sama ekstrim. Nah nanti saya infoin terus ke teman-teman ya, kita update di perjalanan. Kayaknya saya ada makan nasi goreng dari dekat-dekat sini. Dulu pernah ya, apa sekali apa 2 kali gitu, pas lewat sampai sini malam. Ini dia bro, kita ambil kanan. Ini ada mobil sama motor juga depan kanan tuh. Let's go. Iya. Sampai di sini udah mulai menanjak tipis teman-teman ya, perlahan tapi pasti kita naik terus ini. Tuh ya kan, udah mulai naik. Belum terjal. Kelihatannya sih mungkin nggak se-ekstrim di Kerakalan ya teman-teman, tapi coba nanti kita lihat ya. Saya infoin terus ke teman-teman, barangkali nanti dekat-dekat ini teman-teman ada yang mau ke Dieng ya kan, melintas dari Pantura. Nah pengen yang agak menantang gitu, nah bisa cobain di Kerakalan. Memang lebih cepet sih ya. Lewat di sana tuh dia motongnya tuh lurus kalau teman-teman lihat di map. Jadi dari Pantura tuh set langsung ke Dieng. Tapi kalau dari sini kita agak nyamping sedikit. Jadi kemungkinan ini kayaknya nggak se-ekstrim di sana ya. Jadi teman-teman bisa milih mungkin kalau bawa-bawa keluarga ya kan, dan mobil, baiknya ambil yang lebih landai aja biar aman nih ya kan. Begitu juga kalau mungkin boncengan terus bawa anak juga, ambil yang jangan Kerakalan gitu. Takutnya terlalu ekstrim, bahaya. Tapi kalau satu-satu orang sih aman sih, lewat Kerakalan juga pasti tembus. Kalau lewat sana mah, kalau sendiri, kalau boncengan biasanya udah mulai agak berat lah. Ini kita melintas terus teman-teman, makin nanjak di sini. Nah ini ada mobil-mobil plat B juga, nampaknya dari Dieng ya, baru turun. Cukup landai juga, udah mulai nanjak tapi masih biasa lah. Mulai kelihatan ada pemukiman warga di sini. Aspalnya cukup bagus teman-teman, ini mulus boleh saya bilang. Enak banget, nggak ada bumpy, nggak ada bolong. Kayaknya baru ya, ini aspal mungkin baru setahun 2 tahun ini. Jadi mulus banget nih. Wih, ada yang jual gado-gado tuh kayaknya tuh. Pecel ya. Tapi kayaknya sih gado-gado sih. Kalau pecel biasanya kan bumbunya udah jadi, nggak ada cobe. Nah ada Indomaret Simpar 200 meter lagi. Kita mampir Indomaret dulu kali ya, sebelum nanjak ke atas Dieng. Indomaretnya kayaknya baru juga ini. Walaupun Indomaretnya agak panas, nggak apa-apa lah ya. Ya teman-teman, kita water break dulu. Sekarang ini jam 10.33. Ini posisi kita ada di Indomaret. Pokoknya mengarah ke Dieng ya, dari Batang tadi. Coba kita cek dulu lokasinya ini. Tadi Indomaret, saya bentar. Indomaret apa tadi ya? Kalau tadi ada lihat pelangnya di depan situ Simpar ya. Ini di Indomaret Simpar. Nah seperti ini Indomaretnya teman-teman. Rasanya sih baru ya, lagi banyak renovasi di dalam, baru pasang-pasang AC juga. Dan ini parkirannya ada Golda Coffee juga, dan sepertinya di sini nanti buat kayak kursi-kursi gitu ya. Jadi udah ada colokan, tinggal meja-meja pasang dan rapi semuanya ya. Sementara kita nyantai dulu di sini teman-teman. Mungkin 10 menit lagi kita jalan ya, dari sini menuju ke Patak Banteng atau Dieng Banjarnegara ya. Itu sekitar 39 kilo lagi atau sekitar 1,5 jam ya. Jadi bentar lagi udah nyampe. Sekarang kita makan siang di sana ya. Oke. Bentar lagi duduk, habis itu kita jalan.
Let's go. Iya. Salah nggak nih? Takutnya salah ya malah. Nggak, ini nanjak berarti benar. Nah ini mungkin satu tips dari saya buat teman-teman yang mungkin samaan kayak Ultop ini ya motornya ya. Dan atau motor lainnya juga yang mana ada lubang lighter. Nah di lubang lighter itu kan kita perlu beli kepala casan ya buat ngecas HP. Kepala casan pastikan teman-teman beli yang dari merek bagus gitu ya dan kualitasnya terjamin gitu. Soalnya kalau enggak dia punya listriknya itu kadang-kadang suka nggak stabil teman-teman. Jadi ngecas itu sebentar bagus, sebentar nggak masuk gitu ya. Jadi malah efeknya nggak bagus ke HP kita ataupun mungkin power bank itu malah jadi rusak nantinya. Begitu pula ya selain dari kepala chargernya itu kabelnya juga perlu teman-teman beli yang bagus juga. Soalnya kita kan traveling ini kan beda sama di rumah ya. Kalau di rumah mungkin kita bisa biarin kabel agak menjuntai gitu lah ya. Jadi nggak digulung gitu maksudnya agak kebuka gitu. Tapi kalau kita namanya traveling kan pasti bakal sering gulung-gulung kabel ya kan. Lipat-lipat, pokoknya ketekuk lah dan segala macam gitu. Jadi kalau kabel yang biasa dia punya kekuatannya atau build quality-nya biasanya kurang bagus dan jadinya begitu sama juga sebentar mau ngecas sebentar enggak, efeknya ke HP atau kita punya device elektronik lainnya itu jadi rusak gitu. Jadi kalau dari saya sendiri saranin ke teman-teman beli merek yang bagus aja gitu ya, beli yang build quality-nya bagus. Ada banyak merek yang build quality-nya bagus, tinggal teman-teman cari aja, bisa teman-teman lihat di review ya kan, itu ada banyak merek gitu. Saya juga belum coba semua merek tapi ada beberapa merek yang lumayan bagus gitulah. Wah ini di sebelah kiri ada alun-alun, ini di daerah kalau nggak salah tadi Bandar ya, saya baca ininya. Oh ini Indomaret Bandar nih. Ini mungkin masuknya masih Batang ya, Bandar Batang. Sebelah kiri Alfamart Bandar Batang. Ini kita lurus terus. Kayaknya jalur utama sih. Naiknya juga landai dan banyak kota-kota di sini ya kan, banyak keramaian. Kecamatan Bandar, kantor kecamatan sebelah kanan. Lurus Batur Dieng Gerlang. Oke kita lurus. Ini dari oh mana nih, bisa nggak nih? Oh harusnya lewat situ ya. Aduh maaf salah nggak merhatiin anunya lagi. Oke kita naik terus. Di sini ketinggian udah berapa ya? Oh ini di daerah Bandar 312 mdpl dan masih naik terus. Saya nggak tahu ini untuk MDPL-nya lagi tepat apa enggak, soalnya kan udah lama juga nggak kalibrasi, tapi kurang lebih segitu teman-teman, 300-an ya. Nanti kita lihat pas di Dieng berapa. Dieng sih biasanya sekitar 1.300 atau 1.400 gitu, kurang lebih segitulah. Di Dieng yang Banjarnegara itu ya, apa 1.800 ya, pokoknya segitulah teman-teman. Udah di atas 1.000 ya kalau di Dieng itu, makanya dinginnya. Wow. Mungkin teman-teman ada yang nanya juga, Bang ini untuk topinya di mana Bang, topi holder? Saya sementara copot dulu teman-teman karena dia punya menghalangi sinar matahari juga nggak terlalu efektif. Kalau mataharinya dari samping ya kan atau dari belakang sini ya tetap kena-kena juga sih. Jadi menurut saya pakai pet itu tidak terlalu efektif. Mungkin ya agak nahan-nahan hujan dikit kali ya, hujan sama mungkin kalau dari depan mataharinya, tapi kalau dari sini samping ya tetap kena-kena juga sih. Jadi penggunaan pet atau topinya tidak terlalu efektif ya, jadi udah copot aja dah, mana besar pula ya kan, agak-agak menghalangi, kurang puas rasanya. Udah copot aja dah, kita manual aja nih pakai yang holdernya aja. Sebelah kiri apa nih? Undip bro di sini, Universitas Diponegoro. Oh mungkin lahan riset kayaknya ya. Biasa kan kalau kampus-kampus itu kan ada lahan buat mungkin fakultas yang pertanian gitu ya. Nah mungkin butuh lahan buat riset gitu di sini nih. Lepas dari area marketnya Bandar tadi teman-teman, ini kita udah naik terus mengarah ke Dieng. Dan ini update dari saya buat teman-teman, jalur di sini nanjaknya moderat lah ya, nggak terlalu ekstrim tapi juga nggak terlalu landai juga gitu. Jadi agak lumayan lah, biasa gitu sampai di sini. Untuk mobil ya kan rasanya sih sedan masih aman sih ini ya, kayak Jazz gitu, terus ya Honda sedan itu ya,
kayak Yaris nih masih aman ini. Sampai di sini ya teman-teman, nanti saya update terus mengarah ke Dieng. Nah ini udah banyak tempat-tempat santai. Ini ada Pinus Park tuh ya kan. Oke, kita naik terus. Wait, ada yang foto di kaca itu. Gaspol terus dari sini 23 kilo lagi ya. Jadi lebih aman di sini rasanya buat naik ke Dieng, baik mobil ya maupun juga sepeda motor matic, boncengan aman sini. Ini banyak nih yang keluarga-keluarga nih bawa-bawa PCX nanjak dari sini. Enak juga jalurnya teman-teman di sini. Selamat datang di Desa Wisata Kembang Langit. Oke. Sudah mulai dingin di sini. Coba kita cek dan recheck dulu. 600 mdpl di Gapura Kembang Langit tadi. Alright. Pohon-pohon lebat nih enak banget di sini. Adem, bro. Ini kenapa mapnya nggak jalan nih? Mengarah naik via si Kembang ini menuju ke Dieng teman-teman, banyak ini juga ya, kafe-kafe, kopi-kopi juga ya, kafe-kafe lumayan dia punya bangunan juga lumayan bagus juga ya, instagramable lah ya buat foto-foto gitu. Kafe-kafe bagus-bagus di sini banyak nih yang, ini mobil udah mulai agak berat nih. Karimun tadi kayaknya mungkin bukan nggak kuat ya, mungkin pas selanya nggak dapet aja, jadi kalau dari bawah naik lagi bisa itu. Ini di sini udah bau-bau kopling, bro. Kerasnya bau kopling banget, bener-bener bau banget. Nggak se ekstrim di sana ya, tetap nanjak juga kayak gini ya kan, cuman nggak se ekstrim di Sikarim itu mah. Sikarim lagi terkerakalan. Ya Sikarim juga ini juga sih ekstrim juga. Sikarim sama Kerakalan tuh dua-dua itu ekstrim banget. Rame, bro, di sini. Pada jajan. Masuk sampai di sini teman-teman. Ini udah area perkebunan teh ini. Desa Kali Tengah ya kalau nggak salah tadi. Ini kebun-kebun tehnya. Asik banget, bro. Barusan lewat kebun teh kiranya sampai di atas sini ya, ternyata cuma di bawah situ aja teman-teman. Bayangan saya tuh kayak kebun teh Ranca Bali gitu ya, di Lembang gitu. Jadi benar-benar luas hamparan kebun tehnya, ternyata cuma di bawah aja. Di atas ini masih hutan nih ya kan, pohon-pohonnya juga masih gede-gede banget, benar-benar hutan alami nih ya, bukan hutan istilahnya, bukan hutan yang ditanamin jenis pohon yang sama gitu. Untuk jalanan sampai di sini masih aman jaya sih teman-teman, jalan bagus, terus nanjaknya juga sedang, nggak terlalu ekstrim banget. Kalau bawa ya full satu mobil berlima gitu masih aman lah sama barang-barang ya. Yang penting mobilnya sehat ya kan, nanjaknya aman tuh, pengereman ban tuh dipastikan fit gitu lah ya. Begitu juga dengan kita motor, sama pengereman ban tuh pastikan aman, mesin juga sehat gitu ya. Kalau Bisri rasanya lebih empuk ya, ini Ultep bener-bener. Cuman memang sebagai gantinya untuk di jalan kita agak kencang ya, misalnya 80 gitu, kadang-kadang 90, stabil banget teman-teman. Di Pantura tuh benar-benar performnya mantap sekali. Kalau di Bisri agak ngayun dia, agak jalan kencang itu agak ngayun. Kalau ini mantap nih. Nah untuk si Ultop ini teman-teman enaknya lagi, walaupun memang di tanjakan dia nariknya agak kurang ya. Beda sama Bisri gitu, nariknya lebih responsif gitu lah ya, bisa dibilang gitu. Kalau ini memang agak kurang, tapi kalau kita pas udah di ketinggiannya, ntar ini kita lewat dulu, kalau enggak suara saya geter-geteran. Oke. Iya, si Ultop ini dia kalau udah di ketinggian dia punya idle-nya tuh tetap stabil teman-teman. Jadi kalau kita pas nyalain motor tuh gampang ya kan. Terus kalau kita berhenti tuh juga
apa dia punya mesin itu stabil. Kalau Bisri itu kita udah naik ke ketinggian ya teman-teman, seperti misalnya kayak kita ke Dieng ini terus ke Bromo itu sering mati ya, jadi kita mesti setting lagi untuk dia punya idle-nya gitu. Kalau si Gear Ultima ini dia kan udah ada kayak sensor-sensor gitu lah ya, kayak sensor apa namanya, mungkin udaranya ya kan, di throttle bodinya itu udah banyak sensor, jadi dia otomatis menyesuaikan dengan kadar oksigen yang didapat gitu. Ini kita jalan via di Kembang Langit ini teman-teman, bandar ya. Jalan naik di sini tuh tanjakannya nggak se ekstrim di Kerakalan, cuman dia punya jalan ini banyak yang apa namanya, bumpy ya, banyak bolong-bolong juga ya kan. Nih lumayan nih, jadi kalau nanjak kadang-kadang kalau mobil gitu bannya bisa spin gitu ya sambil nanjak. Kalau via Kerakalan, tanjakan Kerakalan terakhir kemarin tuh udah lumayan bagus lah, pas yang di pos ojek itu ya, tapi yang di atasnya sih ya masih agak begini juga sih. View-nya asli, wow, ganteng banget. 13 kilo lagi. Nah ini Dieng cukup macet juga. Wih, benar-benar lagi musim liburan ini. Jeep dan penyewaan-penyewaan apa semua homestay penuh ya. Nah ini depan ada Vario juga dari Jakarta. Oke bro, kita mampir makan di sini aja. Iya, andalan. Oke teman-teman, lapar banget asli. Kita langsung pesen aja nasi sama paha atas 2 bro. Mantep. Totalan 33.000 Sika. Ush, set, baru makan nih kayaknya. Panas banget. Saya terakhir makan roti chicken tuh udah lama banget ya. Terakhir touring lebaran juga nggak dapat makan roti chicken, baru ini lagi. Nah, mantap sih. Oke teman-teman, saya makan dulu, kita lanjut lagi ya. Makanya itu dulu. Lanjut lagi teman-teman, habis makan dari Rocket Chicken langsung kita jalan aja. Tadi totalan 33.500 ya. 2 ayam 1 nasi tanpa minum. Ini kita lanjut jalan lagi. Wah, ini macetnya sampai di mana nih? Oke, coba kita maju dulu dikit. Ini kalau memang masih macet lagi kita via Sikarim aja ya. Kayaknya sih via sana sih nggak macet kayak di sini. Soalnya di sini kan pusat keramaiannya ya. Ada kilometer nolnya, ada banyak penginapan, banyak warung, lebih rame lah. Kan yang wisata semua pada kesini. Kayaknya kita via sana aja ya. Soalnya nggak gerak juga ya. Oke, kita via Sikarim aja bro. Nah ini Reborn di depan juga putar balik. Plat Jakarta juga ini. Ini kayaknya mana ya? Bekasi kayaknya ya. Nah kita kalau mau ke Sikarim teman-teman, ini sebelah kanan Hostel Tani Jiwo. Ini kita ke kiri ke arah Candi Arjuna. Nah ini yang di Dieng Banjarnegara ini. Padat bro. Kita mau foto juga susah ini. Langsung jalan aja. Banyak grup-grup ya. Dieng Banjarnegara. Let's go. Nah via sini nanti turun ke arah Curug Sikarim. Nah ini dari landmarknya Dieng Banjarnegara teman-teman, mengarah ke Sikarim. Bisa dilihat ini banyak kabin di sini ya, mobil-mobil rame ya. Di Dieng ini teman-teman, kalau kita explore pakai mobil ya agak ribet sebenarnya, karena jalanannya kecil dan banyak spot-spot itu untuk
parkiran agak kurang ya. Misalnya kita mau makan gitu. Nah itu kita parkirnya itu agak susah karena kebanyakan sih parkir motor. Jadi kalau explore Dieng ini baiknya apa sewa mobil, sewa mobil kan bawa mobil ya. Sewa motor gitu. Jadi keliling-keliling area sini pakai motor lebih gampang gitu. Kalau pakai mobil bisa sih, cuman parkirnya agak susah. Apalagi kalau memang pas musim-musim liburan ya. Kalau datang pas musim biasa sih enak gitu. Kalau lagi rame semua datang gitu, padat sekali. Nah daerah sini kabinnya banyak nih, ya jejer. Tinggal teman-teman pilih aja mau yang ada apa kayak kayu-kayu ya. Senang yang kayak ala-ala apa Yunani gitu. Banyak sudah di sini. Lepas dari Dieng ini teman-teman, kita langsung mengarah menuju ke Telomoyo, Dalangan. Sebenarnya lebih dekat kalau kita keluar arah ke Dieng Wonosobo sana teman-teman. Cuman karena macet tadi, jadi saya ambil rute yang sedikit memutar. Nah, kita lihat apa via Sikarim aja sekalian jalan-jalan juga kan. Kita lewat sana aja. Agak memutar sih. Ya kita ekstra 10 kiloan lah ya, 10 atau 9 kilo gitu. Tapi nggak macet nih ya kan. Bisa explore. Ini sebelah kanan nih juga masih apa ya, area apa rest area sebelah kanan ini. Taman-taman. Di sini teman-teman titik kita lewat ini sekarang 1835 mdpl ya, dan suhunya ini 24 ya. 24 derajat, tapi ini sih karena apa dia punya sensor dekat sama apa tangan, jadi kan terpengaruh suhu tubuh ya. Nah mungkin sebenarnya ini lebih dingin lagi mungkin. Ini di bawah 20 lah. Ini feeling saya segitu ya. Menggigil bro ini kalau malam gimana ya. Aduh, sekarang ini aja udah mulai agak mendung kan teman-teman bisa lihat. Jadi di Dieng ini memang kalau siang-siang ya itu ketemu cuaca cerah tuh apa ya, sebuah kemewahan lah, hoki gitu. Oh, kabut sekali bro. Ini nggak tahu kabut apa campur asap ya. Soalnya ada kayak bau-bau bakaran gitu sih. Penginapan Batu Lawang sebelah kiri. Oh ini kabin-kabin juga nih. 2,9 kilo lagi menuju ke air terjun Sikarim. Kalau dari sini aman, kita tinggal apa sih istilahnya gliding aja kan, turun yang penting rem bagus. Tapi kalau dari bawah tuh banyak yang gagal nanjak ya, soalnya selain tanjakannya tinggi, jalannya juga nggak bagus teman-teman ya. Dia punya apa namanya, aspal tuh udah pada kelupas, jadi batu-batu tuh kan keluar gitu ya. Kalau kita lewat ke dari bawah tuh suka selip, khususnya mobil ya. Apalagi yang putaran depan tuh, waduh, ini mobil putaran depan sering banget apa selip dia. Oke, ini turun ke bawah sini. Iya. Oke, kita gelinding terus. Santai. Iya. Ada beda tinggi jalan. Di sini yang penting kita punya pengereman itu gantian aja teman-teman, jangan depan-depan terus ya. Nanti khawatir apa suhu kerja rem meningkat ya kan, apalagi ini turunan terus jadi panas, bisa ngelos remnya, ngeblong ya. Jadi gantian antara belakang, depan gitu. Oke, pelan. Ini turunnya makin tajam ini. Wih, iya. Oke, ambil kiri. Nih teman-teman bisa lihat jalannya kan kelupas-kelupas ya, jadi kerikil-kerikil tuh pada ikutan naik ke jalan. Itu yang bikin kalau naik tuh selip ya. Nah ini turunan yang curamnya nih. Oke, santai. Oke, gile, curam banget. Oke. Wow, view-nya bro. Terjun Sikarimnya udah kelihatan. Nah, ini mobilnya mau naik nih. Mantap, Prebon.
Kayaknya sih tembus ya. Woi, view-nya bro. Coba kita di sini dulu lah sebentar. Wow, keren banget ya. Lihat jalannya turun gitu. Asik banget. Oke, kita turun perlahan. Oke, bisa dilihat teman-teman, depan kita ini pas lagi cerahnya nih, biasanya nggak kelihatan. Kalau ketutup kabut semua ya. Wow, air terjun Sikarim ya. Kita turun terus teman-teman. Asik banget ini, di sebelah kanan ada Sikarim Waterfall Resto. Widih, sambil makan asik ya, cuman kita baru habis makan juga. Plus ini kita masih lumayan jauh juga menuju ke pinpoint kita buat bermalam malam ini di Solo ya. Jadi kita lanjut aja deh, jam 2 sekarang. Mungkin nyampe Solo sekitar jam 6 atau jam 7 malam ya. Ini banyak jeep-jeep dari Dieng ini. Tuh, Sikarim rame ya. Iya. Ya, di pertigaan ini teman-teman kita ambil kanan mengarah ke kebun teh Tambi ya. Tadi kalau kita ambil Dieng arah Wonosobo dari sini nih, cuman karena kita dari air terjun Sikarim jadi dari arah sebaliknya ya. Agak muter sedikit tapi nggak masalah. Hehe, kita explore juga. 66 kilo lagi menuju ke Telomoyo. Nah, ini kita via Tambi. Adem-adem lagi nih. Tadi dari Dieng atas lumayan dingin, ini udah agak turun ya. Sekarang ini di sini untuk MDPL-nya udah turun sekitar 700 MDPL ya. Tadi kan 1800, ini 1100. Nah, di sini nanti kita naik lagi nih dikit di Tambi ya. Baru kita ke Dalangan. Jadi hari ini kita gunung-gunung semua. Wih, asik banget ya. Sepanjang perjalanan hari ini adem-adem terus. Sekarang ini jam 2.44 teman-teman, kita udah masuk di kebun teh Tambi. Nah, ini ada apa namanya, gantungan itu ya, kayak gantole gitu biar untuk foto-foto di kebun teh. Mungkin pakai drone kayaknya ya, terus difoto. Wih, asik banget sih. Ini untuk kebun tehnya hamparannya lebih luas ya dibandingkan yang tadi pas kita mau naik ke Dieng itu. Nah, di sini lebih arealnya kebuka kayak model di Lembang lah. Apa? Lembang atau kayak di Pangalengan. Nah, kayak gini nih. Oke, kita gelinding terus teman-teman dari kebun teh Tambi ya. Barusan lewat dari kawasan wisata kebun teh ya. Kita langsung terus ke Dalangan dan Solo. 60 kilo. Totalan mungkin kalau sampai Solo mungkin 100 lebih kayaknya, 110 atau 120. Sekarang jam 3, mungkin nyampe Solo jam 7 atau setengah 8 kali. Udah plus makan ya, apa jam 8 lah. Mungkin sekalian kita cari makan dulu di mana gitu, baru kita langsung mengarah masuk penginapan. Lagi dan lagi teman-teman, cuaca dingin-dingin kayak gini enaknya sih anget-anget ya, kuah-kuah gitu. Jadi nanti kita lihat lah. Mungkin sore-sore gitu kita cari yang hangat-hangat kali ya, abis turun dari Dalangan tuh enak tuh. Sekarang ini jam 3.27 teman-teman, ini posisi kita udah masuk di kota Parakan ya, Parakan, dan kita lanjut terus mengarah ke Secang, keluar ke mana? Mengarah ke Dalangan. Ini depan ada Rumah Sakit Kristen Ngestiwaluyo. Oke, buat teman-teman yang di Parakan pasti tahu ini ya lokasinya di mana. Buat teman-teman yang dari Parakan dan udah lama nggak pulang kampung, nah ini kita pulang kampung dulu nih ya. Kita melintas bareng-bareng. Tadi lintas di dalam kota cepat-cepat aja ya, karena kayaknya sih kita diarahin lewat lingkar luar gitu. Jadi nggak masuk ke tengah-tengah kota. Nah ini kita ambil kanan teman-teman, mengarah ke Secang. Air kelapa dulu sama aqua.
Aku juga udah habis. Terakhir di itu tadi ya, di mana? Di Rocket Chicken habis. Ini Mbak, nggak usah. Hari apa? 21 ya? Ya, Berry. Kasih total 21. Nyantai dulu bro. Pegel juga nggak berasa dari tadi. Asik jalan kita nggak berhenti-berhenti ya. Apa namanya? Ridingnya asik banget, view-nya juga mantep ya kan. Jadi gas terus, nggak ingat berhenti. Oke, mantep nih. Oke teman-teman, kita water break lagi. Sekarang ini jam 3.58. Posisi saya ada di Indomaret Campur Sari Parakan ya. Barusan lewat dari lampu merah tadi, belok kanan sebentar. Ini nyampe sini, lihat wah ini posisinya enak juga nih ya kan, buat nyantai, luas, parkirannya besar. Jadi kita santai-santai dulu lah di sini. Dari titik kita sekarang teman-teman menuju ke Telomoyo itu 42 kilo atau kurang lebih 1 jam ya. Jadi sekarang jam 4 ya. 1 jam sampai jam 5 pas lah kita sunsetan di sana ya. Semoga cerah teman-teman, jadi kita dapat sunset mantap lah di Telomoyo ya. Untuk Ultop teman-teman benar-benar mantap sekali. Tidak ada keluhan, tidak ada komplainan ya. Performnya jos gandos, irit pula ya. Habis ini kayaknya kita mau isi bensin sih, lumayan. Dari sana tadi berapa ya? Isi sekitar 35, 2 liter ya. 2 liter Pertamax sampai sini, dan nanti kita mau isi lagi seketemunya aja. Ada Pertalite, ada Pertamax. Saya pokoknya yang mana lah yang nggak ngantri gitu. Kampas depan ini saya pakai udah kurang lebih mau 7.700 atau mau 8.000 lah. Kampas depan kayaknya bentar lagi mau ganti. Kayaknya sih masih bisa bertahan sampai pulang di Jakarta, baru kita ganti lah. 65 mas? 65? Iya. Kasih 65.000 pas 4 liter. Padahal tadi cuma apa namanya, kita cuman mengira-ngira aja, tapi bener pas 4 liter tuh. Lanjut, rasanya sih udah susah teman-teman ya. Kemarin tuh kita hoki aja dapat apa, Pertalite, bener-bener nggak ada yang antrian, jadi langsung masuk gitu ya. Cuman 1 kali aja tuh kemarin yang nggak ada antrian. Terus setelah itu sampai sekarang ini antriannya tuh rata-rata di 10 motor sampai 12 motor teman-teman. Jadi kita isi Pertamax aja. Tadi isi 35, terus ini isi 65. Jadi untuk hari ini udah ngisi 100.000 untuk BBM si Ultop ini ya. Untungnya irit nih. Ya kan, jadi apa, sekali ngisi jarak tempuhnya bisa agak lumayan gitu. Ini sampai Solo bisa lah, nggak usah isi-isi lagi, paling nanti sampai di sana atau besok ya, besok melanjutkan perjalanan baru kita isi lagi. Oke, 35 kilo lagi, udah dekat. Untuk sore ini cuaca masih tetap bagus bro, memang benar-benar ya, walaupun ini cuaca kita hari-hari ini nih lagi mantep-mantepnya nih. Jadi memang bulan-bulan buat touring ya, buat outdoor tuh. Bulan-bulan start Mei kali ya, Mei. Seperti inilah teman-teman suasana sore hari di kota Temanggung jam 4.27. Ya, lumayan ramai juga, banyak yang pulang-pulang kerja tadi. Ada yang masih pakai seragam ya, Bapak Ibu PNS, ada yang kantoran swasta. Ya, tadi sekalian pulang mungkin bonceng anak juga. Waduh, Rocket Chicken lagi nih. Nggak, antar aja. Kita mau ke Telomoyo dulu. Untuk daerah sini teman-teman, daerah sekitar Parakan, kemudian Temanggung, itu komoditi tanam yang paling terkenal itu tembakau ya teman-teman. Jadi di daerah sini juga mungkin banyak rokok lokal juga ya. Rokok-rokok lokal yang harganya mungkin ya nggak semahal rokok yang udah beredar luas pastinya. Tapi untuk tembakaunya ya asli lokal dari sini. Atau mungkin juga ada tembakau linting, ya kan. Nah jadi yang suka dengan
rokok lokal atau tembakau lokal. Nah, di sini ada nih, ya kan. Kalau pas kita lewat dan pas lagi musim panen ya teman-teman, itu daun tembakaunya. Setelah itu kan biasanya dijemur ya, dijemur. Saya nggak tahu apa dipotong dulu baru dijemur atau pokoknya ada dijemur lah. Nah, pas dijemur itu tuh, waduh, wanginya luar biasa teman-teman. Kan biasanya jemur di lapangan atau itu kan aromanya tuh sampai ke jalan ya. Wangi banget, wangi tembakau tuh. Dan tembakau ini juga nggak cuman untuk dijadikan rokok ya, dijadikan yang lain juga. Salah satunya juga ada yang kayak parfum juga, karena kan ada juga orang yang suka dengan aroma, namanya aroma kan. Nah, bahkan parfum tuh macam-macam deh, ada yang kayak bau-bau minuman ya, bau kayak tequila dan macam-macam dah. Jadi memang setiap orang seleranya beda-beda ya, si pabrikan parfum ini menyediakan aja gitu. Nanti sebagai konsumen ya tinggal milih gitu ya. Memang aroma-aromanya tuh beda dan wanginya lain gitulah ya. Kita punya view sore ini mantep banget ya. Pas lagi kebuka, walaupun sedikit ada kabut-kabut ya, tapi sinarnya itu bisa menembus, mantap sekali bro. 7,5 kilo lagi, 13 menit udah nyampe nih. Saya lupa teman-teman, terakhir saya ke Telomoyo tuh udah lama banget, mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu. Dari bawah ke atas tuh mungkin sekitar 10 menit lagi kali ya. Mudah-mudahan sih masih dapet ini ya untuk sunsetnya. Udah lumayan mepet sih sebenarnya ini, cuman ya nggak apa-apa lah, karena udah pengen banget ke Telomoyo, ya udahlah kita gas lah. 50 meter, oh ini di depan. Ternyata udah dekat. Nah ini dia teman-teman, kita naik. Nah nanti spotnya itu kita ada di atas sana yang ada menara itu, menara BTS. Nah kita di atas sana, awan-awan hitam pergilah. Biar kita dapat sunset sore ini. Wih, mantap. 15.000 per orang. Sore. Enggak sih. Oke, bentar simpan duit dulu, baru kita lanjut. Oke. Naik. Tiket masuk 15.000 teman-teman di sini. Telomoyo itu sudah berikut motor sama orang ya. Jadi tinggal langsung explore aja. Oke, sementara ini matiin dulu ini. Gimana sih? Nah, karena kan ke atas sudah nggak ada cabangan jalan lagi. Jadi nggak mungkin nyasar lah kalau di sini, tinggal ikutin aja. Untuk jalanan udah bagus banget ini teman-teman. Beda sama pertama saya kesini, nggak semulus ini ya. Udah bagus banget tuh, yang bolong-bolong udah ditambal juga. Ini untuk yang datang sini juga cukup nyaman lah ya, tamu-tamu yang kesini. Cuman kalau teman-teman bawa mobil, nggak bisa bawa mobil pribadi ke atas ya, mesti pakai jeep. Jadi mesti sewa 1 jeep, saya nggak tahu ongkos sewa jeepnya berapa. Kalau motor bisa langsung, jadi dibawa aja motornya ke atas gitu. Karena di atas tuh susah tempat muter teman-teman. Ini kan satu arah nih ke atas. Kalau mau muter kan agak susah kalau mobil gitu. Jadi kalau semuanya masuk bawa mobil, wah bisa stuck nanti. Asik banget. Wow, langsung kebuka ya view-nya di sini. Sayangnya pada ketutup, tapi nggak apa-apa, kita bisa tetap enjoy untuk view di Telomoyo ini. Ya teman-teman, sekarang ini jam 5.52, posisi ini kita lagi santai di pinggiran jalan sini aja ya. Santai bareng sama Ultop di sini sambil makan-makan kacang dan minum air kelapa tadi masih ada ya. Ini untuk toilet ada juga di situ teman-teman. Jadi kalau butuh ke kamar kecil bisa di situ ya, ataupun bisa
terusin sampai ke puncak. Di atas kalau nggak salah ada warung ya. Dan untuk view kita sore ini asik banget ya. Ini kalau cerah sih bisa kelihatan semua ya, tapi karena ada kabut-kabut tapi nggak masalah lah ya. Ini langitnya juga warnanya bagus banget, cakep ya, menjingga, bener-bener mantap sekali. Ini di depan kita ada gunung, saya nggak tahu, di sini ada beberapa gunung teman-teman, ada barisan 3 gunung. Ini mungkin Merbabu mungkin ya, Merbabu. Terus ini ada bukit satu lagi, dan satu lagi sebelah sana ini kelihatan ada puncaknya teman-teman. Jadi di Telomoyo ini memang cakep banget ya, asli. Untuk suhu di sini coba kita cek dulu teman-teman. Suhu sekarang ini di sini 21 derajat dan masih turun terus ya. Jadi kalau makin malam nanti makin dingin. Untuk ketinggian di Telomoyo ini 1600 ya, 1700-an lah. Tapi kayaknya sih realnya mungkin sekitar 1800-an. Soalnya jam saya belum dikalibrasi teman-teman. Ya biar lebih akurat lagi nanti dah kita kalibrasi ya. Ini bisa dilihat teman-teman, untuk city light-nya udah mulai nyala ya. Ini saya nyantai bentar lagi, city light-nya udah mulai penuh, langsung kita bergerak turun dan langsung saya menuju ke Solo ya, menuju ke pinpoint kita untuk bermalam hari ini. Dari sini teman-teman menuju ke penginapan saya di Solo itu 63 kilo lagi, atau sekitar 1 jam 51 menit. Jadi kalau kita start dari sekarang kemungkinan nyampe sekitar jam 8 apa jam 9 malam ya. Jadi kita santai aja. Ini saya paling turun cari makan dulu baru kita menuju ke sana. Paling karena udah malam jadi kita langsung cepet-cepet aja. Kita siap-siap langsung jalan. Ini suaranya kenceng banget. Oke teman-teman, dari Bukit Telomoyo langsung kita lanjut turun lagi. Nah di sini banyak warung nih. Kalau mau sampai malam juga bisa ya. Ini apa namanya? Kayaknya baru ya. Waktu lalu saya kesini belum ada warung. Satu-satunya warung ya di atas itu ya. Bahkan yang ada kafe depan sini juga belum ada nih. Baru banget ini. Mungkin baru setahun ini kali ya. Cuma yang kafe depan ini tutup, dia Awang-Awang ya kalau nggak salah namanya. Mungkin weekend baru buka dia ya. Nih ini kafe ini nih. Ada apa view ke gunung-gunungnya ya kan. Tuh. Ini di Telomoyo lampu jalan sama sekali nggak ada ya. Ini penerangan baiknya kalau teman-teman rencana turun kayak saya malam gini, harap diperhatikan ya. Kalau yang udah mau putus ya kan, lampunya udah mulai redup-redup, nah itu mending ganti dulu lah sebelum kesini biar aman di perjalanan gitu. Oke, tadi lewat dari gerbang Telomoyo tadi, mampir di toilet dulu kita sebelum kita lanjut gas biar langsung nggak pakai berhenti lagi. Dari sini menuju ke penginapan 50 berapa kilo tadi ya, 56 apa ya, sekitar 60 kilo teman-teman, atau sekitar 1,5 jam dari sini. Kita langsung gas aja, cepet-cepet aja karena udah malam juga, nggak banyak yang dilihat teman-teman. Jadi nanti kita update nanti di depannya. Ini nanti kita bakal lewat kalau nggak salah Boyolali ya, Boyolali. Nah, nanti kita ketemu pas masuk di Boyolali aja ya, dan langsung mengarah ke Solo. Nanti lewat Kartosuro juga kalau nggak salah. Oke, kita gas. Akhirnya teman-teman kita touchdown juga di kota Solo. Sekarang ini jam 8.09. Ini posisi kita di Jalan Ayani, Laweyan ya kalau nggak salah, Laweyan Surakarta. Nih barusan tadi lewat dari kayaknya resto apa itu ya, cukup ramai juga. Seruni ya kalau nggak salah tadi, Seruni. Nah ini saya dari titik kita sekarang langsung menuju ke penginapan aja dan langsung istirahat. Lumayan teman-teman ya, ini udah masuk ke hari kedua, dan hari kedua ini di
2 hari ini kita masuk penginapan malam terus ya. Jadi ridingnya cukup lama juga. Jadi untuk malam ini kita langsung full istirahat aja, siap untuk besok melanjutkan perjalanan. Nah ini kita ambil kanan teman-teman. Ini sebelah kanan apa nih? Kayak bagus, kayak area tempat makan gitu ya. Dekat lagi sama penginapan, bisa lah kita explore. Tapi kayaknya udah pegel juga kalau mau explore. Udah riding seharian. Oke, paling untuk video ini kayak gini aja dulu teman-teman. Overall riding hari ini menyenangkan sekali, cuacanya mantap ya. Untuk sedikit recap, pom bensin, isi bensin hari ini total 100.000 ya. Dan ya udah kurang lebih seperti itu update-nya untuk hari ini ya. Ini penginapan tinggal 80 meter lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya. Nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Yang mana nih?